Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Dwi Febri Sulistiaun dari Prodi Pendidikan Islam Anak Syadini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai isu terkini terkait PAUD, yaitu tentang penggunaan gadget ataupun gawai. Di zaman sekarang, penggunaan gadget bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam seharinya, baik dari kalangan orang tua, remaja, dewasa, bahkan tidak ketinggalan dari kalangan anak usia dini yang umurnya masih 0 sampai 8 tahun. Ketika anak menangis, sebagian orang tua akan memberikan gadget pada anak-anak mereka dengan harapan anak-anak mereka tidak nangis lagi, tidak rewel lagi. Berdasarkan survei KPAI tahun 2020, terdapat 71,3% anak usia sekolah sudah memiliki gadget dan mereka akan menggunakan dalam rentang waktu yang lama. Penggunaan gadget secara terus-menerus bagi anak usia dini akan berdampak negatif terhadap pola perilaku anak dalam kesehariannya. Seperti anak akan lebih suka bermain gadget di dalam rumah daripada bermain dengan teman sebayanya. Padahal bermain dengan teman sebayanya akan memberikan banyak manfaat seperti melatih sosial emosional anak, melatih cara berkomunikasi dengan orang lain, dan perkembangan aspek yang lainnya. Menurut PON tahun 2013 menyebutkan bahwa istilah gadget addiction atau kecanduan gadget adalah sebagai suatu sikap ketergantungan terhadap gawai yang akan menjadi masalah sosial, seperti menahan diri dan kesulitan dalam melakukan ataupun menjalani kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, bagaimana ya cara mengatasi kecanduan gadget? Penasaran? Oke, yang pertama, membuat jadwal. Tentunya persetujuan antara anak dengan orang tua. Yang kedua yaitu membatasi penggunaan gadget dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Misalnya kita bisa menentukan waktu 30 menit atau sampai 45 menit dalam seharinya anak boleh memegang HP. Nah, kita sebagai orang tua juga memberikan contoh yang baik dalam penggunaan gadget. Misalnya ketika sudah di rumah, kita harus sepenuh hati untuk hadir menemani baik bermain ataupun belajar bagi anak-anak kita. Yang ketiga yaitu jadilah orang tua yang kreatif. Kita bisa membelikan alat permainan edukatif yang akan memberikan manfaat bagi anak. Atau juga kita bisa membuatkan alat permainan edukatif dari kardus yang ada di rumah. Yang keempat yaitu disiplin dan konsisten. Yang kelima, mengajak anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya atau teman yang ada di lingkungan rumah kita. Yang terakhir, dorong anak untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang positif bagi anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Semisal anak suka berenang, maka kita leskan renang. Ketika anak suka bernyanyi, kita leskan musik. Ketika anak suka catur, kita leskan catur, dan sebagainya. Kaitannya dengan pendidikan, yaitu pada lembaga PAUD atau pendidikan anak usia dini. PAUD terselenggara melalui 3 jalur, yaitu jalur formal, yaitu ada jalur non-formal, yaitu ada, dan yang terakhir jalur informal, yaitu ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat PAUD. Yang pertama, melatih kemampuan anak untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Bisa dengan teman-temannya, bisa dengan guru, ataupun dengan orang tuanya sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan percaya diri, kepercayaan diri pada anak.
Seringnya kita interaksi dengan teman-teman, seringnya interaksi dengan guru, ataupun orang lain bisa meningkatkan kepercayaan diri pada anak untuk mengajak orang lain berbicara. Yang ketiga, mengasah soft skill pada anak atau kemampuan anak yang sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu meningkatkan perkembangan otak anak melalui seluruh aspek perkembangan anak. Salah satunya seperti motorik halus, motorik kasar, kognitif anak, bahasa dan literasi anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu melatih anak untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Selanjutnya, PAUD juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan rasa menghargai orang lain. Selanjutnya, dalam PAUD juga mereka akan dikenalkan bagaimana caranya untuk belajar, cara untuk menghargai orang lain. Selain itu, anak usia dini akan dikenalkan tentang doa-doa sehari-hari, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara makan dan minum, dan masih banyak lagi ilmu yang akan didapatkan pada anak usia dini bila sekolah di lembaga PAUD. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting dalam pengawasan penggunaan gadget pada anak-anak mereka. Kaitannya dengan hal itu, peran guru juga dapat memberikan pemahaman atau tentang tata cara penggunaan gadget yang baik pada diri anak. Sekian pembahasan tentang penggunaan gadget pada anak. Semoga kita sebagai orang tua, kita sebagai guru bisa menggunakan gadget secara bijak. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.